Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 mengenai menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Masih ingatkah kalian mengenai pengertian teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi adalah berita, artikel, jurnal, dan biografi. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Di manakah letak kalimat utama? Kalimat utama bisa terletak di A, awal paragraf, B, belakang paragraf, atau pada akhir kalimat di paragraf tersebut, atau terletak di C, yaitu campuran antara awal paragraf dan belakang paragraf. Jadi ingat-ingat ya, letak kalimat utama bisa di A, B, C. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf terbagi menjadi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau kalimat pertama pada paragraf tersebut. Cirinya, kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Biasanya ditandai dengan adanya repetisi atau pengulangan kata, atau ditandai dengan adanya kata rujukan seperti ini, itu, yakni, yaitu, dan tersebut. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di belakang paragraf atau di akhir kalimat pada paragraf tersebut. Cirinya, kalimat terakhir merupakan simpulan. Biasanya ditandai dengan adanya konjungsi atau penegasan, seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Nah, bagaimana cara menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf? Caranya dengan membaca keseluruhan teks terlebih dahulu. Dibaca kalimat demi kalimat. Kemudian, mencatat informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, anak-anak, silakan buka buku Bu Pena 6C
halaman 33 dan 34. Bacalah teks non-fiksi yang berjudul Pelayanan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Bacalah paragraf 1 berikut ini. Perhatikan kalimat demi kalimat pada paragraf tersebut. Kalimat pertama, lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria. Salah satunya yaitu sistem sanitasi yang baik. Kalimat kedua, pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Kalimat ketiga, program ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat. Contohnya, membuang air besar di sungai dan membuang limbah pabrik sembarangan. Perhatikan ketiga kalimat pada paragraf pertama. Kalimat pertama menjelaskan mengenai salah satu kriteria lingkungan sehat adalah sistem sanitasi yang baik. Pada kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, yaitu adanya program pemerintah dalam pelayanan sanitasi. Begitu juga dengan kalimat ketiga, menjelaskan mengenai program pelayanan sanitasi. Nah, dari ketiga kalimat tersebut, apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Ya, pada paragraf 1, kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sehingga disebut sebagai paragraf deduktif. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Perhatikan bacaan pada paragraf kedua. Baca dengan teliti ya. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat pada paragraf kedua. Kalimat pertama, petugas kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program sanitasi ini juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Kalimat kedua, mulai dari perencanaan,
dana, dan pelaksanaan di lapangan. Kalimat ketiga, selain itu, kepala desa harus mengimbau warganya agar terus hidup sehat. Kalimat keempat, bentuk dari sanitasi yang baik berupa adanya toilet umum, saluran air yang rapi, dan pengadaan tempat sampah di tempat-tempat tertentu. Kalimat kelima, selain itu, jadwal gotong royong membersihkan lingkungan juga perlu dibuat agar kebersihan tetap terjaga. Perhatikan kelima kalimat pada paragraf 2. Pada kalimat 1 menceritakan tentang bahwa dalam pelaksanaan program sanitasi membutuhkan kerjasama antara petugas kesehatan dan masyarakat. Kalimat kedua merupakan penjelasan dari hal apa saja bentuk kerjasamanya, yaitu perencanaan, dana, dan pelaksanaan di lapangan. Begitu pula dengan kalimat 3, 4, dan 5. Nah, apakah kalian sudah tahu di mana letak kalimat utama pada paragraf 2? Nah, sekarang kita lanjutkan pada paragraf ketiga. Bacalah paragraf ketiga dengan teliti ya. Perhatikan kembali kalimat demi kalimat pada paragraf ketiga. Perhatikan ketiga kalimat pada paragraf ketiga. Kira-kira di mana letak kalimat utamanya? Setelah kalian mempelajari tentang kalimat utama, silakan kerjakan latihan Ayo Berlatih pada halaman 39. Setelah selesai, kirimkan jawabanmu kepada Bapak atau Ibu gurumu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.